Oke. Halo teman-teman semua. Kedengaran nggak ya suaranya? Oke. Halo teman-teman semua. Selamat datang di acara One Day Trip edisi Amerika. Bentar ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Tadi di Google Form banyak banget ya antusias teman-teman sampai 220-an dan ini udah masuk 67 peserta. Jadi sambil kita nunggu yang lain masuk, kita mulai aja ya karena waktunya juga udah jam 7 WIB. Oke, selamat datang di acara One Day Trip in Amerika yang diselenggarakan oleh Velari PPI Dunia 2020-2021. Oke, perkenalkan, saya Salma Auriga, atau biasa dipanggil Salma, yang akan menjadi moderator pada acara malam hari ini. Oke, sedikit penjelasan dulu nih. Apa sih One Day Trip itu? Jadi One Day Trip ini adalah acara virtual yang akan mengajak teman-teman semua untuk jalan-jalan ke luar negeri. Nah, kita jalan-jalannya akan dipandu oleh seorang mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri. Nah, ini kan diselenggarakan oleh PPI Dunia. Untuk yang belum tahu, apa sih PPI Dunia itu? Jadi PPI Dunia adalah perhimpunan atau persatuan pelajar Indonesia yang tersebar di 60 negara. Jadi tujuan kita adalah untuk memberikan kontribusi kepada Indonesia walaupun kita jauh dari tanah air. Seperti itu. Oke. Acara ini karena ini one day trip perdana, jadi emang belum ada sebelumnya dan emang ini spesial banget. Jadi untuk kalian yang join di acara ini emang bersyukur banget ya. Oke, di one day trip kita kali ini, kita bakal ke Amerika bareng Kak Kania Fanani. Kak Kanianya udah ada belum ya di sini? Udah, aku udah nyari video, udah kelihatan nggak ya? Ya ini baru. Halo Kak. Halo. Ya, jadi pada malam hari ini tour guide kita spesial banget. Dia adalah mahasiswa di salah satu universitas terbaik di Amerika, yaitu di University of Washington. Dia juga merupakan presiden dari Permias atau Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat, tepatnya di kota Seattle. Ya nggak, Kak? Iya dong. Oke, dan satu lagi, dia adalah YouTuber dan selebgram juga. Jadi ini kayaknya nih peserta di sini banyak deh subscribers-nya Kakak Nia. Soalnya aku lihat alasan untuk ikut ini tuh karena mau lihat Kakak Nia gitu. Jadi ya, bisa ya, jadi banyak pesertanya. Oke, next ini aku sendiri Salma Auriga. Halo teman-teman semua. Aku yang akan jadi moderator di acara kali ini dan aku juga merupakan ketua dari subbidang Jelajah Dunia Velari PPI Dunia 2020-2021. Oke, sebelum kita mulai, ada beberapa rules atau peraturan yang harus kita perhatikan bersama. Yang pertama, dimohon untuk seluruh peserta mematikan mikrofonnya selama acara berlangsung.
Kemudian, jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom chat atau berbicara langsung dengan guide setelah guide selesai menjelaskan suatu destinasi. Gitu ya. Oke. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Jadi, nanti di akhir acara, Kakak Nia akan memberikan 2 hadiah Swiss coklat kepada peserta yang beruntung yang bisa menjawab pertanyaan dari Kakak Nia. Jadi, untuk teman-teman yang mau dapetin ini, simak penjelasannya baik-baik. Oke? Sama nambah juga deh hadiahnya sama yang benar. Aku tambah juga ya. Yang benar dapat foto. Ya, mantap. Oke. Oke guys, ini kayaknya udah sekian segitu dulu dari aku, langsung aja waktu dan tempat dipersilakan buat Kakak Nia. Oke, bentar. Berarti ini aku share screen ya. Oh, katanya host disabled screen sharing. Gimana nih? Oh, sebentar. Aku harus matiin dulu bentar ya. Thank you semua yang udah pada nyalain apa namanya videonya. Kita saling kenal-kenalan ya. Halo semua. Oke, coba bisa nggak ya? Oke, udah bisa. Bentar. Oke. Kok aku bingung. Oke. Ini kayaknya udah kelihatan. Share. Yes. Udah pada bisa lihat kan ya? Oke. Hai semua. Tadi thank you ya Kak Salma udah introduksiin. Jadi, nama aku Kani. Dan di sini aku hari ini bakal jadi tour guide kalian ya. Kita keliling-keliling Seattle. Dan aku tahu banget banyak banget tuh dari kalian tuh yang dari dulu tuh pengen banget tahu tentang Seattle nih gini. Nah tadinya tuh emang aku diajak ngomong ini tentang trip ke Amerika kan. Tapi aku mikir Amerika tuh gede banget soalnya, dan menurut aku tuh setiap kota di sana tuh bener-bener kayak punya khas banget sendiri ya. Bener-bener banyak banget kotanya, dan menurut aku dengan sejam aku ngomongin seluruh Amerika, aduh susah banget. Dan itu tuh bener butuh kayak apa ya, another time sih menurut aku kalau misalnya mau ngomongin tentang kota lain di sini. Jadi aku hari ini bakal ngomongin khusus tentang Seattle aja. Dan kalau misalnya aku ngomong, aku sekarang suka search ke Inggris gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi dong aku nggak ngerti, karena emang aku kebiasaan ya. Nah, oke. Iya, iya. Jadi ini, jadi Seattle itu lokasinya di kota Washington. Bukan di state Washington. Jadi kalian bisa lihat kan di sini kan garis. Nah itu tuh perbedaan state. Jadi kan kalau United States itu artinya terbuat dari state masing-masing, dan di sini Seattle tuh di Washington State. Dia lokasinya di West Coast, di sebelah kiri atas. Nah kalau di US itu tuh dibagi jadi 2. Jadi yang di kanan itu namanya East Coast. Jadi kalau misalnya kalian tahu New York, Chicago, Washington DC rumahnya presiden-presiden tuh di East Coast. Kalau di West Coast itu California, LA, Las Vegas, Seattle itu biasanya di sana. Jadi kalau di kiri itu biasanya lebih
dinginnya tuh nggak sedingin yang di kanan ya. Kalau di New York kan biasanya bener-bener dingin banget, freezing gitu kan. Nah, kalau di West Coast yang di kiri, itu lebih moderate tuh, lebih kayak masih ada snow juga, tapi nggak separah, nggak sebadai yang di East Coast, gitu. Nah, jadi sedikit tentang Washington. Jadi Washington itu di-rank sebagai fifth overall state to live di United States. Mereka juga termasuk kota yang udah develop ya, yang benar-benar kayak big city banget. Soalnya tuh di US tuh banyak banget ya, ada kota yang bener-bener masih yang kayak desert doang gitu loh, atau yang masih kayak terpencil banget. Tapi Seattle tuh termasuk kota yang udah kebangun banget. Nah, dan juga school systemnya di US, mereka tuh seventh best state, state ketujuh terbaik di US untuk perkuliahan. Dan juga mereka tuh nomor 3 terbanyak international school di US, dan mereka tuh nomor 2 kalau orang Indonesia. Seattle itu, state Washington itu state kedua terbanyak yang ada orang Indonesianya. Gitu. Yang pertama tuh kalau nggak salah Boston deh. Nah, kalau Seattle tuh apa sih, kayak kadang-kadang menurut aku sih sebenarnya, menurut aku orang tuh jarang banget ya sebenarnya, kayak nggak terlalu sering ngedenger Seattle sesering mereka ngedenger kayak New York, LA gitu kan, tuh kayak wah kalau New York, LA itu bener best banget. Kalau Seattle apa sih special about Seattle? Nah, di sini Seattle tuh ternama sebagai City of Rain, karena di sini mereka tuh sering banget kan 150 hari dari 1 tahun. Tapi padahal New York tuh lebih sering daripada Seattle, tapi aku nggak tahu dipanggilnya tuh Seattle City of Rain. Karena mungkin kalau kalian pernah nonton Twilight, mereka tuh sering banget kayak kalau kotanya tuh bener banyak kayak kabutnya atau gitu, nah itu Seattle banget karena sering kayak seminggu kita nggak bakal ketemu tuh namanya matahari. Langitnya bener-bener udah grey aja, apa abu-abu gini-gini. Tapi aku nggak ada masalah sih sama sekali sama hujannya. Jadi kayak I think it's still a really great city, dan kalau misalnya lagi sunny itu ya, sering banget orang tuh berkeliaran langsung ke taman, langsung pergi gini, wah Seattle lagi cerah banget. Terus di story semuanya pada nge-post sunny Seattle biasanya kita. Nah, abis itu kita juga Seattle tuh salah satu kota namanya Pacific Northwest. Jadi Pacific Northwest adalah sebuah kayak apa ya, bagian dari US, dan I think it's one of the best ones gara-gara Pacific Northwest tuh it's really known untuk pemandangannya yang indah banget, terus juga kayak apa banyak banget gunung-gunung yang cantik-cantik gitu-gitu. Dan di Seattle ini mereka tuh kotanya tuh dapat banget, kalian mau nyari city dapat banget kayak kotanya. Kalian langsung 2 jam jalan naik mobil, itu juga kalian bakal langsung dapat ke tempat-tempat yang kayak hiking yang bagus banget, pokoknya yang keren-keren itu dapat banget. Nah, menurut aku tuh that's what I really like, dapat banget dua-duanya gitu. Dan Strategis, juga kenapa? strategis. Iya, bener. Nah, terus juga Seattle itu kota nomor 5 termahal di US. Jadi yang pertama kalau nggak salah San Francisco, terus New York, terus apa gitu. Nah, kenapa mereka kota terlima paling mahal? Gara-gara sekarang tuh mereka tuh lagi innovated banget dengan company-company technological. Jadi misalnya seperti Amazon, Microsoft, mereka tuh dibuatnya tuh di sana. Jadi headquarter-nya Amazon, Microsoft tuh di sana. Dan kalian tahu kan maksudnya top 5 best company in the world aja udah termasuk Amazon dan Microsoft gitu kan. Nah, jadi makanya sekarang mereka lagi naik nih rankingnya karena orang-orang lagi pada terbang ke Seattle untuk kerja di sana karena disitulah yang lagi ada beberapa company yang lagi booming banget gitu. Dan juga ada Boeing. Boeing adalah sebuah company yang bikin pesawat. Kalau nggak salah cuma ada 2 company yang bikin pesawat, salah satunya itu Boeing. Yeah, that's also a factor. Nah, kita mau lanjut ke tourist attraction. Ada yang mau nanya sedikit tentang apa yang tadi aku ngomongin? Ya, boleh teman-teman yang mau nanya. Bisa di chat atau di unmute. Kayaknya belum ada ya, Kak? Lanjut aja ya. Oke. Ya, lanjut. Nah, di sini tourist attraction. Nah, di sini ya pasti kalian bakal ini banget ya.
aku bakal ngasih lihat kalian beberapa tempat-tempat yang patut banget kalian datengin. Dan juga aku bakal kita bakal ngeliat sedikit kayak ada kalau ke Google Maps kita bakal kayak meluncur kayak kita di tempatnya sendiri, dan aku juga bakal kasih lihat beberapa video juga biar kalian kenal juga of the place gitu. Bentar, ada yang nanya nih. 2 pertanyaan. Seattle kalau di Indonesia kayak kota apa ya? Mungkin apa ya? Bogor kali ya? Logo apa? Hujan. Bogor, suka hujan. Iya sih, mungkin iya sih. Tapi susah ya kalau mungkin kalau Jakarta tuh mungkin Samain. kalau Jakarta sih New York kayak kota banget. Mungkin iya sih, mungkin Bogor ada kotanya juga, tapi pemandangannya juga Tuhan ya. Dekat Puncak juga. Dekat nature. Iya. Iya, nanti ada lagi nih yang nanya, kakaknya kuliah S1 apa S2 di US? Aku S1. Dan aku bakal sedikit habis ini. Nanti aku juga bakal menang juga, karena kan biasanya ya. Oke, Kak, lanjut. Nah, jadi yang pertama adalah tourist attraction-nya ini tuh Space Needle. Space Needle itu biasanya tuh kayak Monasnya Seattle lah ya. Jadi kayak benar-benar architecture-nya kayak, oh Space Needle tuh di Seattle gitu loh. Apakah Space Needle? Space Needle adalah sebuah observatory deck atau juga kayak, nah yang di tiang tinggi ini nih, yang tiang tinggi. Jadi tuh kita cuma bisa ngumpul di atas. Jadi yang di atas tuh sebuah yang kayak 360 view of Seattle. Terus tapi mereka tuh kaca semua. Jadi kalian tuh benar-benar berdiri di kaca, terus kacanya bergerak. Jadi kalian tuh benar-benar bisa ngelihat ini beberapa puluh lantai ke bawah ya. Jadi kalian bakal plong ngelihat ke lantai dasar bawah. Tapi bagus banget pemandangannya, bisa lihat gunung-gunung sekitar. Soalnya kota Seattle tuh mereka tuh kota tapi di kayak surround by mountains gitu. Keren banget pemandangannya. Coba nih aku bakal show a little like a minute video. Kalau aku play bisa kedengar suaranya nggak sih? Kedengeran kan? Nah, jadi aku sambil ngomong juga ya, cuma nggak ada suaranya juga. Seattle tuh bener-bener banyak banget airnya di sekelilingin kayak pulau-pulau kecilnya gitu. Jadi kita tuh sering banget yang naik kayak apa tuh namanya bridge, jembatan dari tempat satu ke lain tuh bisa sering banget karena banyak banget air yang kita harus lewatin. Dan itu aku suka banget soalnya sering banget kita ngelihat kayak orang naik perahu atau misalnya naik apa gini-gini, dan kayak pemandangannya tuh bagus banget. Tuh. Ini kangen nih. Nah, jadi ini tuh lantainya tuh berpuluh-puluhan, naik banget, tapi kalau nggak salah tuh nggak even sampai semenit deh kita naik ke atas. Terus juga ininya tuh nge-rotate, jadi langsung kita berdiri diem aja, satu rotasi tuh 45 menit. Terus kita bisa langsung ngelihat seluruh Seattle dan yang lebih jauh gitu. Aduh, I exit this. Oke. Ini ya. Sorry, ini. Oke. Nah, sekarang di sini second best attraction di Seattle itu University of Washington. Menurut aku University of Washington tuh that's my school. Kalau misalnya kalian nggak tahu, aku sekolah di University of Washington. Aku S1 jurusan communication, dan ini aku tahun terakhir. Jadi aku lulus Juni. Nah, kan bisa lihat kan aku di sini hang ya aku. Oke. Nah, jadi menurut aku kalian tuh pantas banget harus ke sana karena mereka bukan hanya sekolah doang, tapi mereka tuh cantik banget, kampusnya tuh cantik-cantik banget. Mereka tuh masih ada architecture yang dari dulu tuh masih belum diganti lah gitu kan. Dan cuman aku kasih tahu nih, bentar aku kasih video kalian ini karena setahu aku sih banyak banget kalau misalnya aku nge-post kemarin di Seattle gini-gini, kamu tahu dong sekolahnya gini-gini. Nah, jadi ini pasti kalian interested
untuk ngeliat. Tapi laptopku agak nge-hang dikit. Bentar. Oke. 2 menit video. To my little sister and anyone else who might come to UW. Any college you tour will most likely tell you about their fancy library, their state-of-the-art buildings, and their prestigious academics. But the one thing that everyone fails to mention is that when you choose a college, you're choosing your home for the next 4 years. Now, I might be a little bit biased, but UW is a pretty good place to call home. From the minute you step on campus, you'll immediately be surrounded by some of the most intelligent and diverse students on the planet. Some of them will become your best friends. With them, you'll scream your heart out every Saturday. Yeah. Load. You'll ski Stevens Pass and Whistler on college weekend. You'll go on hikes, climb mountains, and hit the bars on a Wednesday because drinks cost $1. Swimming in the cut is illegal, but you won't care. Spend all spring there. You'll also go canoeing throughout the spring. I'm pretty sure that's illegal too. You'll go abroad, and when you come home, you'll feel strangely satisfied by the city lights. You'll go to concerts and music festivals. You'll complain about tourists in the quad, and you'll slip on Red Square if it rains. You'll be willing to die for your mascot. His name is Dubs. You'll be supported by one of the largest alumni networks in the world, and you'll get a cool summer internship. You'll go to Mariner games, and you'll be too poor to go to Seahawks games. You'll go to the beach and have a bonfire. You'll eat a gyro at 3 a.m., and hopefully you'll study a bit too. You'll love most of your classes, but you'll learn what be boundless means when you get up to the 8:30 and hate. See, I know you have a million different colleges pitching you different reasons why their school's the best. But here at UW, it's the little things that you don't hear about that make it such a great place to live. So come to UW and come home. Okay. Yay. That's my school. Kenapa? So nice. Iya. Keren. Jadi balik. Nah, tapi emang kalau misalnya pun kalian cuma touring doang ke Seattle, menurut aku tuh pasti banget kalian mengunjung University of Washington karena bukan hanya mereka a prestigious school ya, mereka tuh di rank 57 terbagus di dunia, ya kan? Nah, jadi bukan hanya itu doang, mereka tuh cantik banget. Nih, yang di sebelah kiri kita, ini tuh perpustakaan mereka, namanya Suzzallo and Allen Library. Tempat favorit aku di seluruh kampus. Jadi kita tuh bisa belajar di sini. Tapi semua orang nggak boleh ngomong, jadi benar-benar sunyi banget. Kita fokus. Dan ini tuh terkenal sebagai perpustakaan yang mirip kayak Hogwarts katanya. Gitu. Bener nih di kolom chat ada yang bilang, Kak. Oh iya? Ya. Iya, makanya bagus banget. Jadi sering banget kita misalnya aku lagi belajar nih ya. Aku tuh sempat lagi belajar, tiba-tiba ada orang gaun, kayaknya dia tuh lagi mau private foto gitu deh, pakai gaun. Dia foto di situ mungkin sama calon suaminya ya, cantik banget. Mungkin mereka dulu kayak kuliahnya di situ kan, jadi perjuangannya di situ. Nah, dan di kanan ini cuma ada tetap kayak beberapa hektar kampusnya kelihatan, jadi kelihatannya UW tuh sekitar 250 hektar, jadi gede banget. Jadi kan kalau aku jalan dari satu kelas ke kelas yang lain tuh bisa kayak 10 menitan gitu kan. Dan di sini yang kalian lihat bunga pohon-pohon pink itu nama kita di setiap kayak bulan Maret April ada cherry blossom yang kayak keluar di namanya The Quad. Itu tuh biasanya sering banget ada orang-orang foto karena bagus banget, bener-bener pink semua belakangnya gitu kan, bener-bener yang kayak di Jepang cherry blossom lah. Nah, jadi itu jadi atraksi biasanya di bulan-bulan Maret banget.
Oke, moving on. Nah, di sini, this is one of boleh. the most... Kak, boleh nanya bentar? Ini ada yang nanya tentang UDAP tadi. Kalau, bentar ya. Kalau sistem sekolah di Washington gimana dan apa perbedaan lingkungan yang menonjol dibanding Indonesia? Sistem Boleh. Aku kalau gimana ya, kalau di sini apa ya? Maksudnya kalau di sana yang aku tahu tuh nggak ada skripsi. Kalau di sini ada skripsi kan ya. Iya. Habis itu kalau di sana itu mereka tuh biasanya cuma satu kelas cuma 3 bulan doang. Jadi habis itu kita ambil jurusan nih. Dalam jurusan itu kita harus kualifikasi beberapa kelas berbeda-beda. Karena itu untuk satu jurusan tuh biasanya 30 sampai 40 kelas lah gitu kan. Nah, dari satu kelas itu tuh cuma biasanya 3 bulan, habis itu udah move on, kita ke kelas yang lain, gitu-gitu. Jadi dalam satu kelas biasanya tuh cuma ada kayak 2 ujian. Jadi biasanya tuh nggak harus ada kayak project gede atau gimana, nggak. Jadi bener-bener nilai kita tuh diambil dari ujian atau misalnya esai kita, gitu-gitu doang. Menurut aku sih, yang pernah aku denger ya dari perbedaan dari sini adalah menurut aku di sini tuh lebih susah. Kayak di sini tuh kita harus lebih kayak ngobrol banget sama guru-gurunya, harus kayak lebih gimana ya, akan ada itu kalau nggak salah. Kalau di sana tuh enggak sih. As kalian dapat bagus di ujian gitu-gitu, dah. Nah, kalau apa ya? Lanjut, Kak. Ada lagi atau udah? Udah cukup belum? Udah. Atau Oke. Nanti aku bakal ngomong lagi sih sedikit tentang sekolah, tentang orang-orang Indo dan segala macam. Nanti kalau misalkan yang tanya lagi. Tapi di sini ini ada namanya public place market, which is kayak pasar ya sebenarnya. Tapi pasarnya cantik banget. Pasarnya cantik banget. Ini aku mau kasih lihat kalian. Oke. Nah, jadi this is called public place market. Ini adalah sebuah pasar ya sebenarnya, tapi nggak kerasa kayak pasar nih. Misalnya di dalam sini nih mereka tuh jual bunga, jual ikan, jual makanan, pernak-pernik gini. Nah, tapi tuh ramai banget, dan ini tuh turis biasanya kesini. Terus cantik banget, kita bisa langsung ngeliat skyline-nya Seattle. Ini benar-benar tempat turis. Aku tuh biasanya kalau ngajak orang lagi datang nih, kita mau kemana? Oke, ke Place Market gini. Nah, dan yang paling special tentang Place Market adalah mereka tuh ada Starbucks di sini. Dan ini bukan Starbucks biasa. Lihat ya, ini ramai banget di depannya. What makes this Starbucks special adalah ini Starbucks pertama di dunia. Dibuat pada tahun 1971 kalau nggak salah gitu ya. Tapi ini benar-benar masih nggak pernah dirubah dari itu yang dari tempat yang lama. Kayak logonya tuh masih logo yang lama. Terus tempatnya tuh bener-bener kecil banget di dalam. Mungkin beberapa ya mungkin nggak even nyampe 30 orang bisa masuk ke dalam, nggak ada tempat duduknya gitu, cuma masuk beli keluar lagi. Iya, tapi itu turis banget sih. Aku tuh hari kedua di Seattle langsung Starbucks pertama gitu. Ya. Tapi rasanya sama aja, nggak ada bedanya kok. Starbucks di sini juga sama aja sama yang di sana, guys. Jadi, oke. Nah, gini nih. Jadi satu jalanan ini tuh tempat ini banget, marketplace gitu ya. How do I... Kecilinnya gimana ya? Oke. Next. Nah, dan di sana juga ada gum wall. This is the famous gum wall. Jadi itu di sana ada kayak ada lorong gitu, satu lorong isinya permen karet semua. Jadi orang-orang tuh biasanya kayak ngetaruh permen karet yang mereka ituin ke temboknya. Panjang banget dan jujur cantik banget sih, soalnya warna-warni gini. Cantik banget, biasanya penuh banget sama turis-turis gitu, foto-foto. Bagus sih kalau misalnya untuk foto-foto gitu, tapi jangan kepegang aja. Soalnya aku sempet temen aku dijailin gini, didorong beneran, untung cowok ya rambutnya nggak panjang, didorong rambutnya kena permen karetnya, sedih banget. Gitu. Jadi jangan. Kenapa? Dari tahun kapan ini lorong ada permen karet?
Dari kapan ya? Udah paling mostly udah sampai 10 tahun udah mungkin lebih itu ya. 10 tahun kali ya. Udah lama sih. Aku Aku tahu. nggak tahu Iya, iya. banyak banget kok. Ini cuma berapa doang nih. Gitu. Oke, next. Next di sini kita ada Green Lake. Okay, Green Lake is my favorite place, second favorite maybe di Seattle. Jadi itu di sini kita tuh biasanya, jadi mereka tuh ada danau gede banget lingkaran gitu. Orang-orang tuh biasa ada tracknya, misalnya orang lari atau misalnya naik sepeda atau roller skating gitu kan. Aku tuh bisa juga lari sore di sana, satu lap tuh udah gede banget, berapa ya? Aku lupa deh. Nanti aku ada videonya juga, bagus banget. Orang-orang juga sering kayak nge-piknik di sana. Terus juga ada basketball court, ada tennis court gitu. Dan kalau kalian tahu ya, salah satu culture di US itu bener-bener cuma mereka tuh suka banget kayak keluar ke alam, duduk sama teman-teman mereka, ngobrol. Mereka tuh suka banget ya kayak gitu. Atau enggak, yang simple-simple banget menurut aku tuh bisa banget dilakukan di Amerika gitu kan. Kalau di sini kan orang-orang keluar ngapain sih, nge-mall, makan, ya kan. Di sana tuh hal-hal kecil kayak, oke kita piknik yuk, itu bisa banget gitu lah. Aku suka di sana tuh kayak gitu, kayak banyak banget aktivitas yang bisa dilakuin. Kayak misalnya aku juga waktu itu berenang di danaunya, seru banget. Nih, oke. Hey, I'm Zach McDonald, your real estate agent with Real Property Associates, and we are at Green Lake Park today, and I've got my boys with me because we just had our baby sister. Can you say whoop whoop? Anyways, if you live in North Seattle, this is a must-check-out park, so come check it out. All right, guys, we're right outside the Green Lake Boathouse. You can rent pretty much anything here, stand-up paddleboards, paddle boats, canoes, pretty much anything that's not motorized. This is a great place to bring the friends and get outside for a little bit of time on the lake. So this is right where I shot my very first video. Is this where I take my shirt off and go do a belly flop? Green Lake Park featuring Cameron and Oliver. Nice. So one of the coolest things about Green Lake Park is the 2.8-mile track around the lake. This is one of the places that a lot of people will come and exercise either before work or after work, or even, hey, take the kids out for a walk and enjoy a little bit of exercise on a sunny day. So another interesting thing about Green Lake is there's actually an island out in the middle. It's called Duck Island. It was originally designated as a swan sanctuary, but it has now become a duck sanctuary. Thanks so much for joining me on a tour of Green Lake Park, one of my favorite parks in all of Seattle. Unfortunately, we didn't make it around the track because these guys were about done and needed to sing some Baby Shark. Baby shark. This isn't going how I hoped it would. But this is really one of Oke, gitu. Jadi kan bisa lihat kan ada yang kayak mereka tuh ngenyawain kayak apa, perahu-perahu kecil gitu-gitu, dan aku tuh suka banget ngelakuin aktivitas seperti kayak gitu di sana, seru banget. Gitu. Oke, ya. Next, Gasworks Park. Nah ini baru my favorite number one place di Seattle menurut aku, Gasworks Park. Jadi Gasworks Park itu adalah sebenarnya taman juga, sekarang taman. Mereka tuh bener-bener sebelah, dan one of like the big lake, danaunya. Terus mereka tuh ngeliat ke view-nya kotanya Seattle. Jadi misalnya kita ngeliatnya tuh ke apa tuh namanya, building-building di seberang airnya. Nah jadi a little bit background story. Jadi tuh sebenarnya Gasworks Park ini tuh dulu sebenarnya sebuah factory gas plantation gitu, tapi udah nggak dipakai lagi. Jadi sekarang dijadiin untuk apa tuh namanya, tuh untuk orang-orang kita duduk-duduk aja gitu-gitu kan. Tapi cantik banget. Terus kita bisa bakal ngeliat apa, orang-orang berenang, atau misalnya ada kapal-kapal lewat, itu bisa banget. Nah dan di sini, bentar. Di sini, ini aku kemarin nyari video nggak ada, jadi ini video yang aku videoin waktu itu aku lagi bikin YouTube video, dan ini jadi footage aku. Ya. Nah, terus
biasanya tuh orang-orang kayak gelar tikar, karena kan juga bisa main bola di sana, karena kan luasnya tuh gede banget ya, kayak misalnya tamannya tuh gede banget, bisa banget mereka main-main di sana. Terus tuh pemandangan tuh cantik banget, aku bisa duduk di sana berjam-jam ngeliatin pemandangan. Nah itu Space Needle yang di kanan. Kok potong? Ya potong. Gak ada gitu lah. Ya oke, gitu pokoknya. Menurut aku cantik banget tempatnya, bener-bener menurut aku sih kalau kalian misalnya mau hang out with friends tapi bingung mau ngapain, langsung gampang banget ke sana, gelar tikar, bawa speaker, abis itu beli sushi atau apa gitu, bisa banget. Balance gitu ya Kak pemandangannya, ada kota, ada gedungnya juga, Makanya ada nature-nya. pemandangan tuh bagus banget, dan menurut aku tuh gara-gara mereka tuh surrounded sama air, jadi ada pemandangannya jadi katanya tuh cantik banget gitu loh. Bener-bener. Oke, next. Nah, Lake Union. Nah, Lake Union juga mungkin biasanya aku kasih lihat map sedikit. Ya. Bentar. Nah, Lake Union itu yang air gedenya itu sebelahnya tadi ya, sebelah sama kota-kota building-building Seattle itu air yang gede tengah kan. Di sini aku sekalian mau kasih lihat kalian. Nggak bisa digede. Bentar. Mau ngeliat petanya sedikit ke kalian juga, biar kalian bisa kebayang. Siap. Kayak gini aja deh. Kok bingung sih? Oke. Nah, ini kan aku zoom out ya, biar kalian kebayang dikit. Nah, ini Seattle. Itu bukan semuanya. Ini Seattle tuh cuma segini doang. Ya. Tapi mereka tuh bener-bener kayak di surround by water banget. Tadi aku bilang. Dan makanya, nih kalau ini tuh kalian road trip 2 jam aja tuh kalian bakal lihat kayak pemandangan kayak yang ke hutan-hutan itu, dan aku bakal kasih lihat nanti. Mereka tuh bener-bener kotanya deket banget, dan juga deket banget mana-mana ke air. Mau aktivitas air bisa, kita mau hiking ke gunung bisa banget juga gitu. Jadi kita mau pindah kota di situ doang gitu. Nah, ini last one adalah misalnya kalian suka hiking gini-gini ke Pacific Northwest, which is Seattle. Kamu ini ya, lihat kalian cantik banget. Nih, kenapa kecil banget? Bentar guys. Ini tuh juga 2 jam.
you get the idea. Bagus banget. Aku suka banget tuh kayak sama teman-teman. Oke, kita weekend ngapain? Kadang nggak ada acara di kota, ya udah kita ke gunung apa yuk hiking. Ini kayak susah-susah sih yang pendek-pendek salah takut hilang. Gitu. Nah, itu sih yang top-topnya menurut aku. Kak, ada yang Ada yang nanya. ya ada yang bilang itu kayak yang di film Twilight ya. Iya, malah tadi aku bilang kan tentang kayak emang Twilight tuh emang setnya di kota Washington. Dan kalau nggak tahu kan dia aku bilang kalau di Twilight kan selalu cuacanya kayak hujan atau mendung gitu kan. Itu gatel banget. Tapi iya gloomy. Tapi ada juga kan kalau misalnya lagi sunny cantik banget juga menurut aku. Jadi kalau misalnya emang gloomy kalau lagi winter ya, kalau lagi musim dingin. Dan kita juga nggak bakal kayak ngelakuin hal-hal yang kayak ke pantai gitu kan nggak juga kan. Jadi kayak pasti kayak misalnya kalau lagi musim dingin tuh cuacanya nih, tapi kalau lagi summer, lagi musim panas, biru banget. Jadi cocok. Ya dapet lah dua-duanya, dingin dapat, panas dapat. Ada yang nanya Kak, tadi pantai namanya apa ya? Lupa. Pantai yang mana? Pokoknya yang di sana. mana ya? Aku sih nggak nyebut pantai. Tapi kalau misalnya kalian mau pantai, aku pantai terbagus di Seattle namanya Alki Beach. Itu ALKI Beach. Atau misalnya kalian lihat ke danau, itu namanya Gasworks Park. Gasworks Park. Bisa googling ya guys nanti. Ya, bisa banget. Nah, kalau di sini next, aku mau ngasih lihat kalian ya, kalau kalian ke sana, itu pakai apa sih gitu kan? Soalnya di US tuh setiap kota beda-beda banget. Ada yang anaknya naik subway, yang di dua anak, ada yang anaknya punya mobil. Di sini tuh anaknya gimana sih? Nah, menurut aku di sini sih pakai mobil sih, karena di sini tuh nggak ada underground train atau gimana mereka tuh nggak ada. Jadi semuanya di atas gitu kan. Tapi kalau misalnya naik bus juga ada, taksi ada. Tapi menurut aku kurang sih ya, Uber dan Lyft juga ada gitu kan. Kalau misalnya kalian mau naik bus itu juga ada, mereka datang setiap 15 menit. Kalian mau kemana juga pasti gampang gitu, gampang, murah, cuma $1 nggak ibu $1 berapa sen gitu kalian masuk gitu, murah. Tapi menurut aku kalau misalnya kalian ke Seattle paling enak tuh sewa mobil, karena pertama waktu banget. Maksudnya kayak order Uber aja lama, bingung pick up-nya di mana gitu. Terus di sana tuh nyari parkir, kira banyak parkir jalanan ada di setiap gedung yang kita pergiin juga ada. Terus nggak terlalu mahal. Walaupun emang kita ngeliatnya kayak mobil kan mahal banget gitu kan. Kalau kalian pikirin kalau satu Uber itu $30 satu akad, dan tambah juga jujur ujung-ujungnya tuh lebih efisien naik mobil, lebih kayak hematnya tuh naik mobil gitu loh. Dan kalian bakal kerasa banget kayak orang lokalnya di sana gitu-gitu kan kalau naik mobil gitu. Dan di sana as you know di US aja sih in general tuh mereka bener-bener into sports banget ya. Sport yang mereka itu adalah salah satunya football, terus baseball, sama soccer, basketball. Tapi basketball di Seattle itself nggak terlalu ya, lebih ke football. Nah, apalagi kalau di perkuliahan college football di kiri itu tuh setiap 2 minggu di hari Minggu ramai banget, orang-orang kuliahan bakal kayak ya gitulah, maksudnya kayak pakai attire kita kan ungu, baju ungu, bakal keliling-keliling kampus nonton football timnya. Di sana tuh bener-bener culture sportsnya tuh ada banget gitu. Iya Kak, support. Iya. Soalnya mungkin itu juga, tapi mereka tuh itu banget sih, maksudnya asik banget. Di sana tuh semuanya gampang ya, mau serba gampang. Kalian mau nonton misalnya football gitu bisa langsung beli sehari sebelum, langsung jalan gini langsung gampang banget gitu. Untuk kayak kalau di sini kan kadang-kadang semua hal tuh dibesar-besarin jadi kayak
heboh gitu kan. Kalau di sana tuh very easy to do everything menurut aku. Gitu. Nah, sekarang kita mau kuliner sedikit. Ada beberapa restoran yang kalian makan di sana. Yang pertama adalah Dick's Burger. Jadi Dick's Burger itu cuman ada di Washington. Jadi fast food burger. Dan yang lucunya adalah mereka tuh mereka tuh cuma drive-in doang. Jadi kalian beli, habis itu kalian pakai banget. Jadi kalian makannya di mobil. Jadi tradisi ini itu udah dari lama banget, dari dulu-dulu yang kita tau nggak sih kayak kalau dibilang orang tuh makannya di mobil, di truk buka, maksudnya kayak bagasinya dibuka, kalian duduk di kayak di bagasi masing-masing, ngadep-ngadep mobilnya kayak dijadiin kayak circle gitu. Aku sering lihat gitu. Jadi kayak karena di situ makanya di mobil sendiri, ngobrol sama temen-temen, nggak ada kursi di dalamnya sama sekali. Nah, dan ini sih terkenal banget ya. Mereka tuh buka sampai jam 4. Terus katanya sih kan Bill Gates tinggal di Seattle kan, Microsoft. Katanya restoran terfavorit dia itu Dick's Burger. Enak banget sih menurut aku. Nah, kita ada pie place chowder. Menurut aku ini very banget ya. Jujur aku nggak pernah makan. Tapi biasanya tuh orang-orang tuh yang tadi ke pie place market makannya sih pie place chowder. Tapi kalau personally aku tuh orang very into makanan Asia banget. Nasi itu harus aku. Jadi kalau kayak gini aku suka tapi nggak nyariin. Dan itu sampai sekarang dan kita nggak pernah makan. Tapi aku rekomend ke kalian. Suka rekomend. Gitu. Next, we have Thai Tom. Nah ini baru favorite food. Ini aku setiap makan Thai Tom itu aku foto, aku kayak yes Thai Tom, enak banget itu makanan Thailand. Tempatnya tuh kayak jujur agak jauh, cuma bisa beberapa meja, tapi ya maksudnya udah ya tinggal di tempatnya kayak gitu tuh ya biasanya. Terus itu ngantri, ini tuh ngantri banget, tapi makanannya ada. Ini kan aku cuma kasih tahu mie doang ya. Itu ada makanan Thailand yang lain, enak banget. Mereka langsung cook on the spot. Kita kayak sebelah, kita tuh makannya tuh kayak sebelahan sama yang masak. Biasanya kayak api sampai muncul gitu. Enak banget. Thailand ya, Kak? Kenapa? Khusus makanan Thailand aja atau ada makanan Asia lain? Ini Thailand doang sih. Tapi bukan nggak keras. Kayak makanan gimana? Ini Thailand. Ini yang aku dari ini kalau suka pasti ini tuh kayak udah terkenal banget di kalangan orang. Nah ini juga Ishoni Japanese barbecue, juga Ishoni Japanese barbecue, barbecue udah enak banget. Kenapa aku tuh jarang, aku suka sih barbecue di sana. Itu udah banget, kenapa banget di sana aku ini pertanyaannya mostly kebanyakan tentang kuliah sih, Kak. Apa mau di akhir aja apa sekarang? Iya. Bakal ngomongin juga. Di akhir aja. Bakal kuliah. Nah, pasti juga kayak kulit. Nah, kan kalian banyak ya pas sih karena soalnya beda banget ya covernya. Dari kita nonton film tuh kadang-kadang nggak ketahuan, oh mereka tuh sebenarnya kayak gini. Gitu. Dan juga biasanya setiap culture di setiap kota tuh beda-beda. Dan juga kayak misalnya orang-orang tuh bilang di New York tuh misalnya orang-orang beli nasi besar di setiap itu. Misalnya itu gitu. New York itu beda kota. Oke, jadi di sana salah makan. Makan ya. Iya. Boleh deket lagi nggak? Suaranya nggak terlalu kedengeran. Oke, siap. Agak keputus tadi. Lebih dekat, iya. Atau pakai headset, Kak?
Headset. Ada headset bisa, bentar. atau deket aja nggak apa-apa. Oke. Sekarang pakai ini lebih kali ya. Ini lebih. Iya. Oke. Oh ya guys, sambil nunggu Kak Kania pakai headset, mau ngingetin buat teman-teman kalau mau bikin Insta Story boleh banget cari PPI Dunia dan juga tour guide-nya @kaniaf. Gitu guys. Oke. Oke, udah better belum ya? Oke, udah Kak? Iya, better. Oke. Oke. Udah. Nah, menurut aku di sana ini penting banget be prepared for small talk. Orang-orang di sana tuh benar-benar kita bisa misalnya masuk lagi nunggu aja, nunggu kasir. Kita depan kita tuh ngomong-ngomong kayak sih. Jadi bahasa-bahasa itu di sana kita kenal aja tuh sering banget terjadi gitu. Jadi bukan mereka SD atau gimana, emang mereka tuh di sana emang kayak gitu ya orangnya. Jadi di sana kita juga harus kayak bisa ngebalik conversation-nya juga dan ngobrol balik dan jangan pikir apa sih kok ngobrol gitu loh, normal banget. Orang bule itu emang jujur cerewet banget kalau ngomong tuh banyak gitu, tapi it's very very normal. Nah, di sana kalau tip ini di restoran ya, ini tuh emas banget. Bisa makan di restoran harus ngasih tip kayak 15%. Kadang kalau kita nggak sampai dikejar gitu loh. Kalau di sini tuh tipnya benar-benar kalau di sana ya nggak kalau kita makan. Kita kan kalau panggil masa bergantian kan ya, kayak nggak harus. Kalau di sana tuh ya, satu orang yang jagain kita gitu loh. Jadi nggak bisa satu kali ini dipakai misalnya waitress yang lain sama mbak yang lain nggak boleh. Nah, jadi gitu. makanya jadi tipnya tuh kita kasih tuh untuk orang itu. Gitu. Langsung mereka ambil. Gitu. Be punctual. Nah, ini biasanya orang Indo masih bisa di punctual on time karena di sini kan emang sekolah kita kan telat ya. Aduh. Karet macet kan. Di sana kan macet jarang, jadi nggak bisa pakai excuse macet, nggak ada. Ngeris. Tuh di sana tuh orang-orang, iya di sana tuh orang-orangnya benar-benar banget. Jadi kalau misalnya apalagi kalau mungkin kayak sama teman-teman ya udah nggak apa-apa, tapi apalagi kalau ada penting gitu kan harus time sih. Nah, dan di sana freedom to express yourself and liberality, be open minded aja gitu loh. Di sana tuh benar-benar enggak very ya misalnya gimana ya, US kan one of the country yang support like LGBT, queer and everything. Mereka tuh benar-benar kayak apalagi di Seattle ya, itu one of like the city. Jadi di sana kita harus banget sih kayak bisa don't kayak gimana ya kalau misalnya kita ngeliat orang yang dressnya misalnya dia pakai baju ini gitu banget atau gimana atau misalnya apa gitu kan penampilannya gimana, sebisa mungkin jangan kayak ngasih kayak a certain look kayak orang kenapa sih kalian langsung bakal ditegur, langsung bakal kayak mereka tuh orang sana kan bisa banget ya kayak maksudnya nggak ada ininya, nggak ada malunya lah, nyali semua gitu loh. Mereka tuh bisa banget nyari masalah, lo ngapain ngeliatin gue kayak gitu bisa banget gitu loh. Dan jadi di sana udah expected to just like treat people the same way and like apa yang mereka gunakan di luar tuh bukan apa yang mereka offer di dalam. Mereka kayak don't just look by that cover sih, soalnya a lot of people yang kayak different from us itu biasanya yang paling baik sih menurut aku gitu. Jadi ya about traffic rules. Nah di sana tuh traffic rules kayak misalnya mobil gitu kan, itu penting banget. Kalau di sini kan apapun tinggal kasih 50.000, 100.000, terus sana nggak bisa banget. Aku aja di sana sempet parkir ya di seberang jalan, harus bayar kan, aku lupa buru-buru langsung lo dikasih tiket, padahal aku cuma pergi kayak 15 menit gitu.
kan, mau beli apa gitu, kayak Indomaret gitu kan. Langsung dikasih tiket, bayar $100, which is like $1 juta. Padahal parkirnya cuma kayak 20.000 lah paling gitu loh. Kayak mereka tuh pentingin banget untuk kayak biar orang-orang tuh ngikutin peraturan gitu loh. Jadi kayak harus banget. Daylight saving. So daylight saving adalah sebuah term di mana kayak kan kalau di US tuh kalau misalnya musim dingin mataharinya tuh terbenamnya cepat banget kayak jam 4 sore, jam 4 sore lah. Tapi kalau lagi musim panas mereka tuh terbenamnya jam 10 malam gitu loh. Nah, jadi daylight saving adalah biasanya tuh kalau bulan Maret waktunya tuh mundurin. Jadi misalnya hari ini jam 10, misalnya hari ini mau jam 12 malam, tapi di satu hari di bulan Maret bakal jadi jamnya nggak bakal mundur, bakal maju ke jam 1. Jadi ulang lagi ke jam 12 gitu loh. Jadi biar nge-save hari. Dan kalau misalnya kalau di dingin, waktunya tuh dimajuin. Jadi biar mataharinya nggak terbenam jam 2 siang itu kan banget ya. Jadi kayak oke, at least jam 3, jam 4 gitu-gitu. Namanya daylight saving. Nah, common courtesy. Misalnya tuh semua orang tuh ramah banget ya. Itu kayak everything is like very kayak di bukan pintu harus kayak, oh thank you, excuse me, ngomong kayak benar-benar kayak sopan aja gitu. And lastly, most things are self-service. Nggak ada tuh di sana tukang parkir, nggak ada mbak yang beresin apa tuh biasanya kalau kita lagi makan di kantin misalnya beresin mejanya, nggak ada, kita harus sendiri, benar-benar sendiri banget. Dan apalagi kalau misalnya tentang perkuliahan kan kita nggak ada namanya pembantu, masak, laundry, semuanya harus sendiri. Itulah menurut aku the things yang kita harus lakuin. Menurut aku sih jujur aku suka banget di sana kayak ngelakuin gitu kayak gitu. Tapi juga bukan hanya di dalam rumah, tapi juga sih self service. Tapi kamu teratur banget, gampang banget kayak gampang jadi kalau ngantri gini nggak ada yang kayak nah gitu. Oke, moving on to the next topic. Tentang sekolah. Jadi kalau misalnya tentang sekolah nih, lanjut Kak. Nah, di sini aku bakal ngomongin tentang menjadi murid. Oke. Jadi yang aku bilang, Seattle tuh punya kedua terbesar di seluruh US. Mahasiswa Indonesia. Biasanya tuh ada 10 sekolah yang banyak banget pekerjanya gitu. Nah, dan apa? Maka Seattle sama kedua. Karena ada program. Di sini namanya High School Completion Program. Jadi namanya High School Completion Program. Nah, kita tuh salah satu kota the only di US yang bisa menerima murid umur 16 mereka. Jadi juga as it waktu itu tentang Seattle umur 16 tahun. Jadi waktu 16 tahun. Jadi next ya. Aku ngomongin dulu. Ada yang nanya udah kejawab ya guys. Halo? Iya. Iya. Tadi ada yang nanya pertanyaan itu dan udah kejawab. Oke. Ya aku bakal explain lagi sih nanti tentang apa. Oke. Gini-gini soalnya. Explain lagi sih nanti tentang apa gini. Soalnya di situ orang heboh banget tuh bisa sih kenapa? Soalnya di situ ini ada beberapa sekolah yang jadi soalnya banget orang Indonya. Di sini di atas itu namanya sama kayak Thank you. Nah, yang di atas itu namanya Edmonds Community College. Itu sekolah aku dulu. Jadi itu sebuah community college yang menerima murid 16 tahun. Edmonds Community College. Terus di bawah
itu Shoreline Community College. Terus yang di paling bawah itu namanya Green River Community College. Jadi sekolah semuanya community college. Jadi mereka tuh kuliah universitas, tapi bukan 4 tahun, mereka tuh cuma offer 2 tahun doang. Nanti aku jelasin lebih, I'll explain more. Tapi itu ada Edmonds Community College, Shoreline Community College, ada University of Washington, ada Seattle University, ada Seattle Central Shoreline Community College, City. Jadi mereka semua tuh nggak terlalu jauh dari sana. Aku dari nomor 16 sampai 17. Jadi pas orang-orang sumber aku lulus SMA, aku tuh udah lulus 2 tahun kuliah gitu. Jadi terus aku transfer. Kita bisa transfer kemanapun, ke universitas manapun di seluruh US, tapi aku pilihnya cuma ngesot ke bawah doang ke University of Washington. Jadi dari Edmonds ke University of Washington paling 20-30 menit lah distance-nya gitu. Oke. Next, ini High School Completion Program. Apa sih High School Completion Program ini? Soalnya aku tahu dari dulu tuh banyak banget yang nanya, Kak, kok aku sekarang 19 kan? Juni aku lulus. Jadi aku lulus tuh umur 20 tahun. Jadi aku lulus 2 tahun lebih cepat daripada teman-temanku. Nah, jadi what it is that first, itu tuh saving time and money banget, ya kan? Soalnya kita masuk kuliah, misalnya High School Completion Program, kita masuk ke sana, kita ambil kelas kuliah, dan juga kelas high school gitu, makanya jadi bisa cepat banget karena kita tuh ambilnya at the same time. Tapi bukan artinya bakal lebih susah, enggak, sama juga kayak misalnya kita di SMA juga sama juga gitu loh. Tapi di sini mereka ada sistemnya sendiri yang bisa kayak kuliahnya tuh oke, kamu udah ngambil kelas ini, jadi kita samain aja nih satu kelas untuk dua-dua SMA dan kuliah gitu, ya kan. Lalu dual degrees, earn 2 degrees for the price and time of 1. Nah, jadi aku tuh dapat 2 degree. Jadi ada associate degree dan juga bachelor's degree. Associate degree itu pas habis 2 tahun aku dapat, aku lulus, aku wisuda, aku transfer, dapat nanti insya Allah dapat bachelor's degree. Jadi dalam jangka waktu yang sama gitu. Terus fast track, ya, makanya 2 tahun lebih cepat kan daripada teman-temanku. Halo Kak, Ya. Waktunya mau 1 jam, mungkin bisa dipercepat. Oke, udah mau selesai. Sip. Nah, dan juga paling enak adalah competitive advantage. Kalau misalnya kan kita dari Indo nih. Indo kita masuk ke community college, kita tuh nggak usah yang harus ambil namanya SAT, yang tes yang susah-susah gitu nggak perlu ambil. Cuma butuh tes TOEFL doang, tes Inggris. Gitu kan. Sedangkan teman-teman aku yang harus ke sana, yang langsung ke universitas 4 tahun, mereka tuh langsung harus ambil yang tes-tes yang susah. Tapi karena di sini aku ambil jalur yang beda, aku dipergampang masuk ke transfer ke universitas yang besarnya gitu. Di recommended banget sih. Tunggu. Oke, this is the last video I'm gonna show you. Jadi di sini adalah Keraton, which is Indonesian organization-nya di University of Washington, dan kita ngadain setiap tahun itu namanya Keraton. Jadi kita ada food festival, bakal ada konser-konser kecil gitu di University of Washington ya. Jadi di sana tuh semua orang Indo tuh pada ngumpul di sana, ngobrol-ngobrol, just like have a good time. And then ya ini pas tahun 2018. And I just want to show you this, and then kita udah. Bisa denger nggak sih? Soalnya suara aku di earphones. Iya. Oke. Oh ya, pakai earphone ya. Iya. Nah. Budak. Ini orang Indo semua nih biasanya.
Makanan Indo. Tapi mahal banget di sana makan Indonya. Di sini kan biasanya dapat 10.000, di sana 50.000 dijadiin. Berlipat-lipat. Tapi masih rela beli soalnya kangen. Ya. Kangen makanan Indo. One thing that you should know, I already let you go. Ya, segitu deh. Ya, jadi kita sering banget sih ngadain acara-acara perkumpulan Indonesia gitu. Soalnya banyak banget. Aku aja nggak sampai tahu seperempatnya juga nggak, banyak banget, saking banyak. Itu. Oke. Door prize. Nah, di sini hadiahnya tadi aku ada satu, jadi bakal ada 2 pertanyaan. Satu pertanyaan, satu pemenang, satu coklat, dan bakal juga di follow back sama aku. Jadi boleh yang nanti menang tulis Instagramnya di chatnya ya. Terus nanti Kak Salmanya boleh ingetin nggak ya nanti namanya. Biar aku Gimana, itu. Kak? Nanti pemenangan bakal aku follow back juga kan. Mereka bakal tulis Instagram mereka. Soalnya aku nggak bisa ngeliat chatnya sekarang kan. Yes. Nanti kakak ketiknya. Oke. Nah, Oke, guys. namakan 3 sekolah yang tadi aku sebut di map di atas. Kalau ada yang bisa lebih dari 3, lebih oke sih. Tunggu. Ayo, yang tahu jawabannya langsung ditulis di kolom chat. Bentar, aku stop share biar aku bisa lihat chatnya. Oke, tunggu yang pertama berarti. Oke, Afra ya. Afra udah langsung 4 nih. Enggak, 3 ya. Itu. Sri Community College, University Bellevue College. Oke. Hey, siapa namanya? Afra W ya. Oke. What's your Instagram? Tulis. Tulis Kak Afra. Kak Afra boleh tulis Instagramnya. Nah, ini dia. Oke. Widya _ OMG, thank you. Biar nanti aku juga DM kamu untuk kirim ininya ya. Iya, benar. Nah, next question. Oke, udah nggak usah question. Jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah namanya what's the term called yang ketika jadwalnya tuh harus mundur yang tadi aku bilang pas musim dingin musim panas, namanya itu apa? Ayo guys, jawab. Itu langsung banyak Yeay, Nuri ya. Yang pertama, ya Nuri Vidina. Ya, ini benar semua orang tapi kalah cepet. Ya, iya. Aku kira bahwa susah, bahwa jago juga kalian menyimak berarti. Menyimak nih. Beneran sih. Oke, siapa tadi namanya? Boleh tulis Instagram. Nanti Kak Kania fallback. Yes. Nuri Vidina. Nuri Vidina Instagramnya Oke, jadi kalau aku ada slide ini. Enggak sih. Kapan sih kalau misalnya ada yang menanya, silakan menanya. Tadi yang Nuri udah Kak? Nama Instagramnya? Udah. Ya, Vitatun, oke. Ya, ini ada beberapa pertanyaan, paling 5 menit ya Kak, langsung dijawab cepat aja. Tadi ada yang nanya, bentar. Kak, jelasin tentang visa di Amerika dong, kalau untuk kerja atau pelajar pakai visa apa ya? Dari Dian. Oke, kalau misalnya visa student, namanya F1 visa. Jadi kita cuma bisa dapat visa itu ketika kita udah diterima ke universitas. Jadi step pertama adalah kita apply dulu nih ke sekolahnya. Udah dapat, kita misalnya kita di extra ke sekolahnya, baru mereka kayak, ini dokumen yang kamu harus bawa ke
apa tuh tempat visa apa tuh namanya? Ya itulah ya. Ini Nah, deh. itu namanya F1 visa. F1 visa. Nah, nanti biasanya kalau misalnya kalian mau kerja setelah jadi mahasiswa, kalian tuh misalnya kuliah 4 tahun, lulus nih. Nah, lulus kalian bakal dapat opportunity untuk kerja setahun pakai visa student kalian. Nah, kerja setahun, kalian misalnya disukain nih sama orang kantornya. Udah kamu kerja aja terus sama kita gitu kan. Mereka tuh bakal kasih apa namanya kayak mereka tuh bakal yang nge-support kita untuk oke, kita mau kalian kerja di kita, kamu kerja di kita kasih nih kamu visa kerja gitu. Itu sih jalur dari kalau student visa kayak gitu ya. Kalau misalnya langsung ke work visa aku kurang tahu, soalnya aku belum kerja juga. Jadi aku kurang tahu kalau itu. Oke. Ini terakhir. Banyak yang nanya kalau di sana, kalau mau kuliah di US bisa mandiri nggak atau harus pakai agent? Tadi banyak yang nanya sih. Overall intinya kayak Gimana ya? gitu. Atau bisa mandiri? Sebenarnya menurut aku sih bisa dua-duanya. Mungkin yang kalau misalnya pakai agent karena emang kadang-kadang ada bingung sih gitu kan. Nah, kita harus step 1 tuh ngapain, step 2 ngapain gitu. Tapi menurut aku coba aja dulu kalian lihat nih. Misalnya kalau mungkin kalau apply-nya tuh gampang kan cuma kayak oke kita disuruh bikin essay. Dah. Gitu terus gampang. Nah, tapi bikin visanya kadang-kadang kayak kita kemana butuhnya apa gini-gini. Kan butuh kayak dokumen-dokumen apa kan bingung. Mungkin di situ sih biasanya lebih butuh agent gitu. Tapi menurut aku kalau misalnya kalian mau nyoba dulu aja, boleh sendiri baru kalian pakai agent. Oke. Udah sih segitu aja, Kak. Tadi pertanyaan banyak yang udah dijawab sama Kakak, kayak bisa nggak di sana berhijab gitu. Kan tadi udah dijelasin ya, freedom of Bisa expression. banget, iya. Itu nggak bakal. Iya sih, dan Al-Qaeda tuh mereka udah itu banget, I think it's normal. Dan kalau misalnya banyak juga yang nanya kayak orang-orang di sana rasis nggak sih? Aku sih 3 tahun di sana nggak pernah di attack atau diapain ya, nggak pernah. Dan aku juga ada tuh kan temen gitu kan, dan mereka nggak pernah dapet kayak komen apapun dari orang-orang berikutnya, enggak, mereka bener-bener baik banget. Tapi at the same time ada juga masih orang yang kayak gitu juga masih takut ketemu gitu. Gitu. Semua lah ya beberapa. Iya. Oke deh guys, ini kayaknya udah di akhir acara kita. Ini aku mau ngasih tahu kalau tolong banget isi feedback one day trip untuk meningkatkan kualitas acara kita nanti next episode, karena di next episode bakal gak kalah seru dari yang ini dan kita bakal menjelajahi ke beberapa negara lain. Jadi biar kalian gak ketinggalan, makanya follow Instagram PPI Dunia sama Velari PPI Dunia. Oke, sebelum ditutup, kayaknya kita foto bareng dulu deh. Buat teman-teman yang mau foto bareng, boleh buka kameranya. Aku stop share screen dulu kali ya. Oke. Oke. Bentar kok kayak gini ya. Wait. Aduh. Gallery. Oke, nah. Wow. Udah banyak. Ini ada 3 slide, jadi gaya 3 kali ya guys. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Oke, yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, makasih guys yang udah join, dan buat tour guide kita, Kakak Nia, makasih banyak udah sharing kehidupan di Seattle. Makasih banyak udah sharing ke kita semua. Dan yang menang selamat ya. Dan yang enggak dan belum menang jangan sedih, karena nanti kita bakal ada acara one day trip lagi di
negara lain. Jadi stay tune di Instagram kita ya. Dan hadiahnya nggak... Sorry. Gimana, Kak? Sorry, lanjutin dulu. Udah. Nah, aku mau ini dong sekali nge-story, aku ngomong sekalian kayak, thank you PPI, gitu. Terus masuk story aku. Mau nggak? Mau dong? Udah di-unmute, guys. Oke, bentar ya. Aku bilang kayak, thank you PPI udah ngajak aku untuk share-share tentang Seattle. Terus kan kayak, thank you PPI gitu ya. Biar asik. Oke, pada mau unmute atau enggak nih? Atau mau dadah-dadahan aja? Nggak seru dong. Dong. Oke. Siap ya. Oke, Kak. Thank you ya PPI udah tunggu, kok aku jadi aku bingung. Thank you ya PPI udah kasih aku. Oke, udah tahu. Thank you ya PPI udah kasih aku kesempatan untuk share knowledge tentang ke Seattle ke teman-teman aku. Thank you PPI. Thank you, Kak Nenia. Asik Kak Ni, ditunggu vlognya. Yeay, thank you ya semua. Udah pada. Thank you, Kak. Thank you. Kak udah ngajak. Yes. Udah semua. Ya, makasih. Kalau ada Makasih Kak Nia. aja ya. Kalau tadi pertanyaannya belum DM kakaknya. Boleh banget. Oh. Dah. Bye guys. The better in the times, baby. I'm gonna give you my everything from now on. Won't have to walk this road alone.